Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sanira Mansur, NIM I 0117013, kelas Ilmu Hukum A angkatan 2017. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai antropologi hukum. Jadi langsung saja, pembahasan yang pertama itu adalah antropologi hukum secara umum. Sebelum saya memasuki pembahasan yang pertama, pasti kalian akan bertanya-tanya, apa itu antropologi hukum? Nah, antropologi hukum adalah kajian antropologis terhadap makna sosial dari dan pentingnya hukum dengan menelaah bagaimana hukum dibuat, termasuk bagaimana konteks sosial pembuatan hukum tersebut, dan bagaimana hukum mempertahankan dan mengubah institusi sosial lainnya, dan juga bagaimana hukum membangun perilaku sosial. Nah, di pembahasan yang kedua, saya akan membahas mengenai ruang lingkup antropologi hukum, yang dimana ruang lingkup tersebut dibagi atas 3, yaitu manusia, kebudayaan, dan masyarakat. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu manusia, yang dimana manusia tersebut menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki kajian sendiri yang dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, kriminologi, dan lain-lainnya. Yang kedua itu kebudayaan. Kata kebudayaan atau budaya adalah kata yang sering dikaitkan dengan antropologi secara pasti. Nah, antropologi tidak mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan istilah seperti seniman, penari, atau pelukis, dan lain-lain. Juga tidak memakai istilah ini atau diasosiasikan dengan istilah lain. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat yang bersifat tunggal atau penduduk satu daerah, yang dimana masyarakat dan kebudayaan itu adalah konsep-konsep pertautannya satu sama lain sangat berdekatan. Yang dimana dalam masyarakat itu bermukimnya masyarakat dalam satu wilayah dalam waktu tertentu, dan memungkinkan terbentuknya masyarakat dalam satu wilayah dalam waktu tertentu untuk terbentuknya masyarakat di wilayah tersebut. Di pembahasan yang ketiga, saya akan membahas mengenai ciri-ciri antropologi hukum, yang dimana antropologi hukum salah satu cabang antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat. Nah, yang kedua itu mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi untuk melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk hukum. Nah, mempertahankan nilai-nilai itu sama dengan mengikat dan sanksi hukum. Nah, sosial itu sama dengan ciri-ciri yang berbentuk peraturan. Kita masuk dalam pembahasan keempat, yaitu hubungan antropologi hukum dengan hukum lainnya. Nah, kita dapat lihat tabel, yang dimana tabel tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara antropologi hukum dengan sosiologi hukum. Nah, di dalam segi objek, antropologi hukum itu tidak menganut dalam hukum barat dan tidak tertulis, sedangkan sosiologi hukum merupakan hukum barat dan tertulis. Di dalam segi subjek, antropologi hukum itu masyarakatnya sederhana, sedangkan sosiologi hukum itu masyarakatnya lebih maju dan modern. Di dalam segi perspektif, antropologi hukum itu bersifat budaya, sedangkan sosiologi hukum bersifat sosial. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang kelima, yang dimana pembahasan kelima ini membahas tentang hubungan antropologi hukum dengan hukum adat. Nah, antropologi hukum dan hukum adat itu sangat berkaitan erat dikarenakan hukum adat sangat memerlukan ilmu antropologi, terutama dalam metode-metode penelitiannya, agar dapat mengkaji dan meneliti suatu hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Nah, yang kedua, hubungan antara antropologi hukum dengan hukum adat itu adalah seorang ahli antropologi harus mengetahui
hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Hal ini dikarenakan hukum adat itu membuat penelitian antropologi dapat beradaptasi dan mengikuti aturan-aturan adat yang berlaku di dalam suatu daerah. Yang ketiga, itu hukum adat lahir dari kaidah-kaidah dan harus ditaati oleh masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adat lahir dari kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat dari suatu daerah tersebut sebagai bagian dari hasil antropologi. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan ke-6, yaitu metode dan teknik antropologi hukum, yang dimana terbagi atas 5. Nah, yang pertama yaitu metode historis, yang mempelajari manusia melalui sejarah. Metode normatif, eksploratif, yaitu mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya melalui norma hukum yang sudah ada yang dikehendaki, bukan semata mempelajari norma hukum yang berlaku, tapi melihat perilaku manusia barulah mengetahui hukum yang akan diterapkan. Nah, yang ketiga yaitu metode deskriptif, yang dimana perilaku menggambarkan perilaku manusia dan budaya hukumnya, termasuk melukiskan atau menggambarkan perilaku nyata jika mereka sedang berselisih atau bersengketa. Nah, yang keempat yaitu metode studi kasus, adalah pendekatan antropologi hukum dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi, terutama kasus perselisihan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu metode ideologis, yang dimana dilakukan untuk penelitian penjajahan dengan mempelajari kaidah-kaidah hukum yang ideal, yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi ke-7 yang membahas tentang kecenderungan dalam penelitian antropologi hukum. Nah, kecenderungan adalah praktik-praktik kehidupan warga masyarakat dalam peristiwa-peristiwa khusus yang memperlihatkan ketaatan secara sukarela terhadap norma-norma sosial. Nah, yang kedua yaitu interaksi antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang tanpa diwarnai dengan sengketa. Nah, selanjutnya saya akan membahas penelitian antropologi hukum. Nah, di dalam penelitian antropologi hukum terbagi atas 3, yakni in the ideological method, descriptive method, dan trouble case method. Nah, di dalam ideologi method itu merupakan tahap investigasi, tahap abstrak. Nah, yang kedua itu descriptive method, yang melakukan pengamatan terhadap tindakan nyata atau perilaku aktual dari warga masyarakat. Dan yang ketiga adalah trouble case method, itu mengkaji kasus-kasus sengketa yang pernah ada atau yang sedang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Masuk dalam materi atau pembahasan yang ke-8 mengenai pluralisme hukum sebagai tema kajian antropologi hukum. Nah, di dalam pembahasan tersebut itu merupakan kajian kasus-kasus sengketa dalam masyarakat. Nah, di dalam pluralisme hukum itu selain mengkaji kasus-kasus sengketa dalam masyarakat, antropologi hukum juga mengkaji terkait kemajemukan hukum atau disebut dengan legal pluralisme. Nah, yang merupakan suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengadilan sosial dalam satu bidang kehidupan sosial. Nah, di dalam hukum pluralisme terbagi menjadi 3, yakni state law, religious law, dan customary law. Nah, pluralisme hukum meunifikasi hukum adalah memberlakukan satu macam hukum tertentu kepada semua rakyat di negara tertentu. Jika suatu hukum dinyatakan berlaku secara unifikasi, maka di negara itu hanya berlaku satu macam hukum tertentu dan tidak berlaku bermacam-macam hukum. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu mediasi. Di dalam mediasi ini membahas tentang upaya penyelesaian konflik melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat menambah wawasan kita semua.
Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam video ini. Saya Andi Sanira Mansur, Prodi Ilmu Hukum Fakultas FISIP, Universitas Sulawesi Barat mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.